Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ini ada SMS yang masuk di inbox Underline. Dia mengatakan, saya pengurus di sekolah, namun jika saya menegakkan disiplin, saya takut kehilangan teman. Bagaimana solusinya, Om Bob? Pengen berbuat baik demi negara dan demi kemajuan bangsa, tapi takut kehilangan teman. Ini memang merupakan penyakit yang umum ya. Jadi rata-rata kita itu memang seperti itu ya, takut kalau kita tuh berbuat sesuatu yang baik, di mana kelihatan ada yang kelakuan yang kurang baik dan kita mencoba menegur, itu sering dikata-katain cari muka, ya kan? Tumbak cucuan, ya. Apalagi juga misalnya kita kepingin memberi contoh yang baik, karena kalau negor tuh susah, takut dikata-katain. Oke lah, kita memberi contoh ya. Kalau banyak teman-teman yang terlambat, maka dia itu pecinta disiplin ini datang lebih awal, selalu datang lebih awal. Nah itu juga dicemohkan. Wah, golek alam ya, sok lu ya, semuanya edan kok lu nggak mau ikut edan, seperti itu. Lah ini memang terlalu banyak di tempat kita tuh yang kayak gitu. Ini memang harus kita berantas. Yang harus memberantas siapa, Om Bob? Kita sendiri ya. Mulailah dari orang-orang yang seperti SMS tadi itu. Kalau kelihatan tidak disiplin, dimulailah disiplin diri. Ya setelah itu harus berani menegur dengan cara yang sopan ya. Kenapa kok terlambat macam-macam ya. Jadi kalau ini dilakukan, dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu ada dua macam ya. Satu yang de jure, satu de facto. Kita butuh orang-orang yang seperti ini yang akan menjadi pemimpin de facto. Banyak pemimpin-pemimpin de jure diangkat jadi pemimpin secara resmi pakai SK macam-macam, tetapi pada saat pelaksanaannya dia tuh memble. Itu nggak ada artinya. Lebih bagus memang kalau ada pemimpin de facto. Dia sudah menjadi seorang pemimpin, surat pemimpin secara de jure-nya itu datang belakangan, itu jauh lebih bagus. Sebenarnya kunci dari keberhasilan seorang pemimpin itu apa, Om Bob? Kunci keberhasilan seorang pemimpin itu adalah mukanya harus berani tebel, hatinya harus sekeras batu hitam. Ya, jadi takut kalau dikata-katain kok sekarang carmuk. Nah, itu kalau hati kita nggak batu hitam, kita udah mengkeret. Kalau satu orang dikasih tahu supaya dia kerja baik, tetapi orang tuh bandel terus, karena dia bandel terus kita tidak mau ngomong, itu namanya mukanya tebel. Nah itu nggak bisa. Jadi harus berani. Kalau dikasih tahu sekali tidak jalan, kasih 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sepanjang orang-orang tersebut yang memberikan pengarahan ini tidak mempunyai wewenang secara garis hierarki. Kalau orang ini ternyata memang mempunyai wewenang, maka dia harus berani mengeterapkan punishment sama reward. Yang salah dihukum, yang benar dapat hadiah, dapat pujian. Ya, jangan malah yang sekarang ada itu kan aneh ini. Yang salah dikasih penalti, tetapi yang disalahkan yang memberi penalti. Kan ada itu ya. Sekarang kemarin-kemarin itu kan ada terus itu ya. Bisa saja penalti itu kan banyak macamnya. Ada yang di penalti dipecat, itu paling berat. Ada juga penalti yang ringan, itu kan dimarahin. Tapi kalau marahnya itu pakai bahasa yang santun, itu juga kurang kuat kan. Nah, kalau kita lihat dulu Bung Karno waktu pidato, kenapa dia bisa hebat? Karena suaranya itu menggelegar. Kalau dia lagi marah sama penjajah, kekuatan marahnya itu dikeluarkan dari suaranya dia. Nah, sebagai seorang pemimpin, kalau kelihatan anak buah kerjanya nggak beres, pada saat marah, intonasinya maupun mimik mukanya itu juga harus melihatkan bahwa geram, bahwa ini tidak betul, tidak boleh diulangi sekali lagi, dan sebagainya. Jangan kalau kita punya pemimpin yang hebat, yang mau berbuat seperti ini, tentu ini kan tidak populis ya kan, itu kok suka nesu ya, suka marah ya. Jangan malah dikata-katain pemimpin kok nggak santun. Lah itu sama sekali salah. Kita butuh
pemimpin yang kayak gitu. Pemimpin yang berkarakter, bersih, tidak korupsi, tetapi juga berani mengambil tindakan terhadap anak buah yang kerjanya tidak betul. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om